seriuskan ya. Jadi saya mulai merasa nggak betah nih, kaki saya merasa kerantai nih ya di kantor ya. Teman-teman, saya memang dapat gaji 20 juta teman-teman. Tapi kalau di luar sana ada yang lebih bagus gitu ya. Sayang banget waktu kita dihabiskan di tempat yang penghasilannya lebih kecil dong, 20 juta. Saya kalau di luar kan, di Indonesia kan saya bisa dapat lebih besar. Jadi saya mulai nggak betah. Saya kalau udah siang-siang saya lihat jam, aduh ini kalau 2 jam saya keluar ngopi sama orang ya. Kalau dia nggak ngerti apa yang saya jelaskan, tapi mungkin dia bilang udahlah saya nggak ngerti deh, tapi berapa yang terkecil misalnya gitu ya. Kalau yang terkecil berapa sih waktu itu? 300.000. 300.000, API terkecil berapa? 2,5 juta kan? Berarti saya dapat 99% dari 2,5 juta. Itu udah paling minimal. Ya, saya merasa hasil ngobrol saya dengan orang walaupun dia nggak ngerti itu si ambil yang terkecil, berarti saya dapat upah di 99% dari 2,5 juta. Nah itu pikiran saya. Jadi itu yang membuat saya akhirnya saya merasa saya harus memilih salah satu, ya, entah credential atau kerjaan saya yang lama. Di sini saya lihat tadi ya, masih banyak loh yang masih punya pekerjaan yang lain. Siapa coba saya pengen lihat? Coba angkat tangan, ya. Nggak apa-apa ya. Kalau banyak saya akan kasih tahu bagaimana cara saya bikin keputusan waktu mau resign. Ayo coba. Habis ini mungkin teman-teman yang masih punya kerjaan lain bikin seperti saya. Ayo kurang banyak nih, kalau nggak banyak saya nggak gitu. Jujur aja, nggak apa-apa. Wajar ya, wajar. Orang pertama kali join nggak bisa langsung full time, betul nggak? Ya kan? Nah, oke, cukup banyak ya. Jadi saya dulu ragu-ragu juga seperti teman-teman ya. Jadi akhirnya saya bikin seperti ini. Ya, waktu saya ragu-ragu, Pak Edi dia keluarin kertas parkir waktu itu kita lagi di Plaza Senayan. Terus dia bilang, kenapa kamu ragu-ragu? Dia bilang gitu. Saya bantuin kamu ambil keputusan. Keputusan harus diambil kan, betul nggak? Ya kan? Kalau pelin-pelan itu nggak enak gitu ya. Injak di 2 perahu tuh nggak enak, bisa jatuh kita, betul nggak? Jadi akhirnya dia bilang gini, kalau kamu kerja, apa yang kamu cari? Dia bilang gitu. Saya bilang, faktor apa yang kamu pertimbangkan? Kira-kira teman-teman kalau kerja pikirin apa teman-teman? Duit ya, betul, mata duitan semua ya. Betul ya. Saya dulu jujur ya, setiap orang pasti butuh duit lah ya. Jadi saya waktu itu tulis duit juga ya. Terus apa lagi dia bilang? Coba sebutin 4 ya, dia bilang gitu. Saya bilang oke, selain duit mungkin nanti kalau cari kerjaan baru saya mau mempertimbangkan faktor waktu. Apakah waktunya seperti yang kantor saya yang lama atau enggak? Kalau bisa jangan yang sengsara waktu kantor saya yang lama ya. Nah terus habis itu apa lagi dia bilang? Terus saya bilang saya kepengen ilmu saya bertambah terus ya, knowledge saya. Saya nggak mau jadi orang yang tidak belajar lagi, tidak bertumbuh lagi. Jadi saya kepengen knowledge gitu ya. Dimana saya kerja, saya juga sambil belajar gitu ya, bertumbuh. Habis itu dia bilang sebutin satu lagi dan terpaksa saya tulis prestis ya, kebanggaan gitu ya. Nah, dia bilang, oke, dari 4 kriteria ini, dia bilang, coba tolong diurut berdasarkan prioritas. Yang paling penting, kamu kasih angka bobot paling tinggi. Jadi ini, dia bilang ini bobot ya. Jadi bobot paling tinggi kasih angka 4, habis itu 3, habis itu 2, habis itu 1 gitu ya. Nah, saya timbang-timbang, untung saya bukan orang paling mengutamakan nomor 1 uang ya. Jadi waktu itu saya kasih ini waktu, nomor 2 mungkin uang ya, nomor 3 knowledge, dan yang terakhir yang paling kecil prioritasnya adalah prestis, kebanggaan ya. Maka misalnya direktur atau manajer, ya direktur lebih keren gitu ya. Nah setelah itu dia Pak Edi bikin kolom seperti ini. Ini kantor saya yang lama, terus ini credential. Dia bilang oke, sekarang kita kasih nilai satu-satu. Dari segi uang dia bilang, kantor saya yang lama dapat angka 1 sampai 4, kira-kira berapa? 4 ya, betul nggak? Karena kan gajinya udah 20 juta, benar nggak? Jadi kalau ada angka 1 sampai 4, ini dapat angka 4 nih, gitu ya. Kalau credential harusnya 4, tapi di zamannya saya 2001 itu seluruh Indonesia hanya ada 1 yang punya income 100 juta sebulan, hanya 1 orang, ya. Nah, jadi saya waktu itu jujur, walaupun udah dengar di kopi, saya masih kasih angka 3 loh, teman-teman. Kalau teman-teman saat ini yang sudah terbukti ratusan 100 juta, itu ada hampir 1000 orang di Indonesia. Teman-teman udah harus bisa yakin bahwa ini harus kasih angka 4 ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya yang mau mengambil keputusan resign, bikin beginian, ini tolong dikasih angka 4.
4 juga kalau prudential. Kalau ini versi saya ya, ini waktu benar-benar di angka yang saya tulis 2001 ya. Dari segi waktu, kantor saya yang lama nggak bagus ya. Tetapi kalau dari prudential bagus ya, karena fleksibel ya. Nah teman-teman saya juga mau cerita, saya di prudential ini tadi saya cerita sama Ivan bilang, oh di-mention aja. Teman-teman lihat ya, achievementnya kita setiap tahunnya itu kepalanya P ya teman-teman ya. Dimulai dengan P ya, kalau nggak PCC, PC. Kalau nggak PCC, PC. Teman-teman lihat nggak ada 2 tahun yang nggak mencapai P itu. Ada 2 ya, 2013 sama 2015 ya. Tahu nggak teman-teman di saat itu kita ngapain? Kita di saat itu mama saya sakit ya dengan cancer dan dia udah divonis nggak lama hidupnya dan saya benar-benar stop bekerja di Prudential. Autopilot juga lah ya, sebenarnya bisnis kita nggak autopilot juga dan saya itu setiap hari itu ya saya kebanyakan tidur di rumah dia walaupun saya udah berkeluarga tapi saya kalau di Jakarta saya tidur bersama dia ke Singapura saya temenin dia berbulan-bulan. Nah itu namanya fleksibilitas yang akan kita dapat di Prudential ya. Anak lagi sakit kita juga boleh memilih tidak beraktivitas hari itu tapi teman-teman hati-hati ya di Prudential bukannya free time tapi flexible time, kita bisa atur. Setelah itu mama saya udah nggak ada, teman-teman lihat ya, saya kembali aktif lagi, ya. Jadi bukannya free time terus kita nggak menjaga lagi performance kita ya. Jadi ya udah tahun depannya lagi ya kita kembali lagi achievementnya kalau nggak PCC, ya teman-teman ya. Jadi ini flexible time tuh luar biasa ya di Prudential. Terus knowledge saya waktu itu pikir kantor saya lama ilmunya banyak. Di Prudential saya pikir ya tidak sesuai dengan bidang saya ya pasti yang accounting kan nggak ada hubungan. Jadi saya kasih angka 3. Terus dari segi prestis gimana? Kantor saya lama saya kasih 4 juga ya. Kalau di sini 1 ya, malu ya jadi agen ya. Kalau kumpul-kumpul keluarga ditanya kerjaannya apa, kalau Anda punya bisnis lain ya, pasti Anda ngakunya bisnis yang lain. Nggak mungkin Anda ngaku Anda agent, betul nggak? Ya kan? Nah jadi waktu itu saya kasih nilai seperti ini. Teman-teman lihat ya, yang dapat angka 4 yang mana yang lebih banyak? Yang ini, betul ya, ini ada 4-nya ada 3. Satunya ini ada 1, ini juga ada 1. Ini 4-nya cuma 1, angka 3-nya 2. Kalau sekilas pandang ini kelihatannya lebih bagus yang ini, betul nggak? Tapi ternyata suami saya kan, Pak Edi itu kan dari manajemen. Dia memperkenalkan, dia bilang ada yang namanya making decision analysis ya. Pada saat kita ngambil keputusan, kita harus dikali dengan bobotnya, ya. Jadi dia harus kali dengan bobot. Jadi ini dapat angka 12, ini dapat angka 4, dikali ya dengan bobotnya ya. Ini 8, ini 4 ya. Jadi kalau ini dijumlah, ini dapat angka 28 ya. Kalau ini dikali dengan bobotnya, ini dapat angka, ini dijumlah, ini dapat angka 32 ya. Jadi setelah saya lihat ini, hitungan ini, saya langsung mengambil keputusan saya resign. Jadi di bulan Mei saya resign di Jakarta. Saya dengan BOP itu Maret. Saya jalankan sebulan, itu bulan April ya, sekitar April udah mulai ragu-ragu ya. Terus saya bulan Mei saya sudah full time di Prudential ya. Teman-teman, tahun pertama adalah tahun yang tough ya. Kita culture shock, kadang-kadang ya sebagai agent itu kita tidak bisa menerima profesi kita ini sendiri, betul nggak? Betul ya, saya yakin di sini yang agent yang masih kurang dari setahun, coba pengen lihat agent yang masih kurang dari setahun bukan banyak kan? Saya sangat memahami apa perasaan Anda. Anda masih belum menerima bahwa profesi ini adalah profesi Anda, betul ya? Saya mau langsung masuk ke bahan, ya boleh ditampilkan yang bahan saya, ya. Saya merasa kan banyak sekali orang bertanya kepada saya di Facebook lah, di mana lah ya, suka bertanya, Cassandra apa dong kunci suksesnya, bagi dong gitu segala macam ya. Itu kalau saya mau sharing di Facebook nggak mungkin ya. Tapi saya berusaha mikirin, kira-kira apa sih kunci sukses bagi seorang agent? Apa sih poin-poin yang harus dimiliki oleh seorang agent? Nah ini hari ini saya summary gini ya. Nah nomor 1 ya menurut saya ya teman-teman. Saya tahu kalau jadi agen itu adalah profesi. Nah ini saya mau bagian 7 rahasia successful selling ya. Nah nomor 1 ya, sebelum ke nomor 1 deh ya, sebelum ke nomor 1 saya mau ini kok belum bisa dipencet, udah nyala di sini.
ini sudah sukses pasti ngalamin juga. Kita juga pasti mengalami dulu ya. Saya pernah punya teman baik dari SD, SMP, SD saya teman baik itu dia SMP dia pindah ke Jakarta. Saya masih di Pontianak. Terus dia walaupun dia di Jakarta kita masih surat-suratan ya, surat-suratan dekat sekali kita. Setelah saya kuliah saya ke Jakarta kita juga masih dekat karena dari SMP, SMA tuh kita masih surat-suratan. Kuliah dekat sampai kapan? Sampai saya jadi agen asuransi teman-teman ya. Waktu saya jadi agen asuransi, saya merasa saya sulit banget untuk minta ketemu dia. Biasanya saya kalau telepon dia seneng banget, langsung tanggapannya bagus ya. Tapi setelah saya jadi agen, saya bisa merasakan dinginnya dia. Ya teman-teman ya, sedih nggak teman-teman punya teman seperti itu? Saat saya jadi agen, saya juga down teman-teman ya. Kok bisa begini sih? Kok seorang teman baik bisa kayak gitu terhadap saya gitu ya? Cuma saya akhirnya mikir begini, kalau dia hanya gara-gara profesi saya dia menjauhi saya, berarti dia memang tidak layak untuk menjadi seorang teman saya, betul ya? Dan kita juga bersyukur kita punya banyak kok teman yang tamu di sini, ada Ivan, ada segala macam, itu banyak sekali teman-teman yang baru yang kita dapat di Prudential ya. Dan teman itu udah saya tinggalin, saya nggak pernah pakai dia lagi ya. Nah teman-teman, kenapa Anda mau jadi agen? Udah tahu profesinya dijauhin orang ya. Teman-teman tadi Pak Edi nanya mau lebih kaya di sini. Rata-rata orang join di sini apakah karena yang satu ini? Teman-teman kenapa mau jadi agen? Profesinya kan dijauhin teman. Kenapa mau? Pengen kaya. Karena komisinya gede ya. 99% gitu ya. Awalnya boleh lah karena ini. Tapi kalau teman-teman sudah masuk ke sini, saya mau minta teman-teman coret poinnya. Betul? Ya. Jadi harus dicoret. Nomor 1 kunci sukses kita bukan komisi. Ya. Bikin semangat boleh ya. Tapi tidak boleh kita pikirkan komisi pada saat kita menjalankan bisnis ini. Coba teman-teman coret poinnya dan masukkan misi ke dalam hati teman-teman ya. Kalau Anda bisa mengubah komisi menjadi misi, saya yakin napasnya lebih panjang daripada orang yang memfokuskan komisi ya. Saya jujur, saya flashback apa yang terjadi dengan saya selama saya jadi agen. Saya merasa saya punya yang satu ini teman-teman ya. Saya berhasil pada saat saya jadi agen, saya switch dari komisi menjadi misi. Itu yang membuat saya terus prospek orang walaupun banyak penolakan ya. Jadi saya dulu ya mikirnya gini, waduh saya tuh berlomba-lomba dengan penyakit ya. Karena saya merasa orang ngambil asuransi karena bertemu dengan salah satu dari 2 hal ini. Pengen tahu nggak teman-teman 2 hal itu apa? Orang baru mau ngambil asuransi kalau nggak ketemu sama penyakit nomor 1, karena dia ketemu sama seorang agen, betul nggak? Yang membuka pikiran dia untuk ambil polis asuransi. Betul ya? Jadi cuma 2 kok. Orang nggak mungkin bisa bangun tidur, pengen beli asuransi, itu nggak mungkin teman-teman ya. Entah itu dia didatangin penyakit, atau teman sekantornya ada yang kena penyakit, atau saudara dia ada yang kena penyakit. Pokoknya penyakit datang lah dalam kehidupan dia gitu ya. Datang ke dia atau datang ke orang sekelilingnya dia ya. Didatangi penyakit atau didatangi oleh seorang agen. Betul ya teman-teman, setuju ya? Nah, saya tidak mau, begitu saya tahu itu, saya tidak mau hal itu terjadi kepada saudara dekat saya, teman saya, sahabat saya. Mau nggak teman-teman? Kalau teman Anda, saudara Anda, kakak Anda, adik Anda baru kepikiran beli asuransi karena didatangi oleh penyakit, teman-teman mau nggak? Nggak mau kan itu terjadi kan? Nah, saya nggak mau juga itu terjadi sama teman-teman saya. Jadi saya harus cepet-cepet. Mereka mendingan ngambil asuransi karena ketemu saya aja deh, gitu ya. Jadi saya waktu tahun pertama, saya balik ke kantor saya yang lama, saya prospek yang level bawah ke atas. Karena saya merasa yang manajer, kan saya waktunya terbatas nih, ya kan? Kalau yang manajer masih bisa tahan lah. Kalau misalnya tiba-tiba dia didatangin penyakit dulu ya, belum sempat ketemu saya, dia didatangin penyakit dulu, mereka masih punya tabungan. Tapi yang level-level bawah, yang senior, yang supervisor, kalau kena penyakit, mereka akan lebih bahaya.